Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Lili di channel Pembahasan Lili. Nah, pada video pembahasan kali ini saya akan mencoba membahas materi tentang kombinasi dan permutasi. Tentunya sudah nggak asing lagi kan dengan materi yang satu ini? Oke, jadi jika di antara kalian ada yang masih sedikit kebingungan tentang kapan sih harus menggunakan kombinasi, kapan sih harus menggunakan permutasi, apa sih bedanya kombinasi dan permutasi itu, saya akan membahasnya di video ini teman-teman. Jadi, pastikan ditonton sampai habis ya. Oke, sebelum kita membahas perbedaannya, saya akan membahas persamaannya dulu ya. Jadi, sebenarnya antara kombinasi dan permutasi itu memiliki fungsi yang sama, teman-teman, yaitu sama-sama berfungsi untuk mencari banyaknya cara untuk mengambil atau memilih suatu benda dari sekelompok benda. Ini adalah fungsi dari kombinasi dan permutasi. Terus untuk kombinasi polanya ini ya, yaitu NCR atau N kombinasi R, yang artinya dari N benda kita mau mengambil R benda, dari yang atas kita mau mengambil yang bawah gitu. Terus untuk permutasi itu polanya juga sama ya, yaitu NPR atau N permutasi R, yang artinya dari N benda kita mau mengambil R benda, dari yang atas kita mau mengambil yang bawah gitu. Jadi polanya tuh juga sama. Terus rumus untuk kombinasi itu ini ya, yaitu N faktorial per N min R faktorial dikali R faktorial. Terus kalau yang permutasi itu rumusnya ini, yaitu N faktorial per N min R faktorial. Rumusnya juga hampir sama, cuma beda di penyebutnya ini aja, oke? Dan untuk tanda seru itu dibacanya faktorial ya teman-teman. Apa itu faktorial? Faktorial itu adalah perkalian dengan angka sebelumnya. Jadi contohnya gini, di sini ada 3 faktorial. Ini artinya 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 6. Terus contohnya lagi 5 faktorial. Ini artinya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 120. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Terus untuk perbedaannya, oke, untuk perbedaan antara kombinasi dan permutasi, ini ya teman-teman, sudah saya rangkum dalam bentuk tabel. Jadi, untuk yang kombinasi, itu urutan terpilihnya itu tidak penting atau tidak diperhitungkan. Kenapa kok tidak diperhitungkan? Itu karena arti dan fungsi dari setiap posisi itu adalah sama. Jadi, kalau posisinya itu ditukar, maka artinya tuh juga akan tetap sama, gitu. Terus berbeda dengan kombinasi, kalau permutasi itu urutan itu penting atau diperhitungkan. Kenapa kok urutannya diperhitungkan? Karena setiap posisi itu mempunyai arti yang berbeda atau arti khusus. Jadi, jika letak dari posisinya itu ditukar, maka artinya nanti juga akan berbeda, gitu. Oke, jadi ini contohnya kayak gini. Kita bahas contoh yang kombinasi dulu ya. Misalkan saja ini polanya adalah ini, yaitu 10 kombinasi 2. Dari 10 benda, kita mau mengambil 2 benda. Dari yang atas, kita mau mengambil yang bawah. Gitu ya. Jadi misalkan saja kasusnya kayak gini. Nah, ini. Di suatu kelas yang terdiri dari 10 siswa akan dipilih 2 orang siswa untuk mewakili sekolah dalam Olimpiade Matematika tingkat nasional. Nah, misalkan saja nih, orang pertama yang terpilih adalah A dan orang kedua yang terpilih adalah B. Ini akan sama artinya enggak? Dengan misalkan saja urutan terpilihnya ini saya balik ya. Orang pertama yang terpilih adalah B dan orang kedua yang terpilih adalah A. Kira-kira bakalan tetap sama nggak artinya ini? Ya sama aja, nggak ngaruh. Mau yang terpilih duluan itu adalah A atau B, kita nggak peduli teman-teman. Yang penting kita tuh punya 2 perwakilan kelas untuk mengikuti Olimpiade Matematika. Dan keduanya ini tuh mempunyai fungsi yang sama, yaitu sama-sama berfungsi sebagai peserta Olimpiade Matematika. Kayak gini.
Jadi, kalau posisinya ini dibolak-balik seperti apapun itu, artinya tuh akan tetap sama. Jadi, urutan terpilihnya itu nggak penting. Ini adalah kombinasi, gitu ya. Oke, sekarang gantian yang contoh permutasi ya. Kita pakai pola yang sama saja. Tadi kan 10C2, sekarang 10P2 atau 10 permutasi 2. Dari 10 benda, kita mau mengambil 2 benda. Dari yang atas, kita mau mengambil yang bawah. Polanya sama ya. Nah, kalau permutasi itu contoh kasusnya kayak gini teman-teman. Di suatu kelas yang terdiri dari 10 siswa akan dipilih 2 orang siswa untuk dijadikan ketua dan bendahara. Oke, misalkan saja kita mau pilih ketuanya dulu, baru bendahara. Gini ya. Misalkan saja orang pertama yang terpilih adalah A, dan orang kedua yang terpilih adalah B. Ini artinya apa? Ini artinya A itu sebagai ketua, dan B itu sebagai bendahara. Nah, ini akan sama artinya enggak kalau yang terpilih duluan itu adalah B, dan orang kedua yang terpilih adalah A? Bakalan tetap sama enggak artinya? Ya enggak sama teman-teman, beda artinya. Kalau yang terpilih duluan itu adalah B, ya berarti B itu sebagai ketua, dan A itu adalah sebagai bendahara. Jadi posisi keduanya ini tidak boleh dibolak-balik ya. Kenapa? Karena setiap posisi ini mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau sudah terpilih jadi ketua, ya harus jadi ketua, bukan kok malah hari ini jadi ketua, besoknya pengen tukar jadi bendahara. Nggak bisa gitu teman-teman, bahaya nanti kalau ditukar-tukar, oke? Jadi, kalau permutasi itu urutan terpilihnya itu diperhitungkan atau penting, gitu. Oke, untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke latihan soalnya saja ya. Oke, untuk soal yang pertama, silakan dicoba dulu ya. Sudah? Oke. Di suatu kelas yang terdiri dari 10 siswa akan dipilih 3 orang siswa untuk mewakili kelas dalam perlombaan tarik tambang. Berapa banyak cara pemilihan yang mungkin akan terjadi? Oke, kalau menurut kalian ini soal kombinasi atau permutasi? Ya, benar, kombinasi. Kenapa? Karena urutan dalam pemilihannya itu tidak diperhitungkan atau tidak penting. Nggak peduli urutan terpilihnya itu adalah A, B, C, atau C, B, A. Yang penting kita tuh punya 3 perwakilan kelas untuk mengikuti lomba tarik tambang. Dan fungsi dari ketiganya ini adalah sama ya teman-teman, yaitu sama-sama berfungsi sebagai peserta lomba tarik tambang. Jadi, kalau posisinya ini dibolak-balik seperti apapun itu, artinya tuh akan tetap sama, gitu ya. Oke, rumus kombinasi tadi ini ya, yaitu n faktorial per n min r faktorial dikali r faktorial. Udah, ini tinggal kita masukin aja angkanya. Di sini tadi diketahui n-nya 10 dan r-nya 3 kan, berarti ini polanya adalah 10 kombinasi 3, kayak gini. Jadi, 10 faktorial per 10 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Jadi, 10 faktorial per 7 faktorial dikali 3 faktorial. Yang artinya 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Kita stop sampai 7 faktorial saja, supaya nanti bisa langsung kita coret dengan penyebutnya ini ya teman-teman. Per 7 faktorial dikali dengan 3 faktorial itu sama artinya dengan 3 dikali 2 dikali 1. 7 faktorialnya masing-masing bisa langsung kita coret ya. 3 bagi 3 dapat 1, 9 bagi 3 dapat 3, 2 bagi 2 dapat 1, 8 bagi 2 dapat 4. Jadi sisanya tinggal 10 dikali 3 dikali 4, hasilnya adalah 120 cara. Jawabannya adalah yang D, gitu. Gampang ya? Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, untuk soal yang nomor 2, silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Sudah? Oke, suatu pertemuan dihadiri oleh 15 orang yang tidak saling kenal. Agar saling mengenal, mereka harus bersalaman satu sama lain. Maka banyak salaman yang mungkin akan terjadi adalah titik-titik-titik. Oke,
Kalau menurut kalian nih ya, ini soal kombinasi atau permutasi? Ya, benar, kombinasi. Kenapa? Karena perlu kita ingat bahwa bersalaman itu merupakan bentuk interaksi yang dilakukan oleh dua orang, ya kan? Nah, jadi sebenarnya dalam kasus ini tuh kita disuruh untuk memilih 2 dari 15 orang tersebut, gitu teman-teman. Jadi, misalkan saja yang bersalaman adalah A dan B. Ini artinya sama nggak kalau yang bersalaman itu adalah B dan A? Ya sama aja, walaupun posisinya dibalik, artinya tuh akan tetap sama gitu teman-teman. Intinya mereka berdua itu saling bersalaman gitu ya. Rumus kombinasi tadi ini ya teman-teman, tinggal kita masukin aja angkanya. Di sini diketahui bahwa N-nya 15 dan R-nya 2 kan. Jadi ini polanya adalah 15 kombinasi 2. Kayak gini ya. Jadi 15 faktorial per 15 min 2 faktorial dikali 2 faktorial. Jadi 15 faktorial per 13 faktorial dikali 2 faktorial. Yang artinya 15 dikali 14 dikali 13 faktorial per 13 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Itu sama artinya dengan 2 dikali 1. 13 faktorialnya masing-masing bisa langsung kita coret ya teman-teman. 2 bagi 2 dapat 1, 14 bagi 2 dapat 7. Jadi sisanya tinggal 15 dikali 7, hasilnya adalah 105 cara. Jadi banyak saleman yang mungkin akan terjadi adalah sebanyak 105 cara. Jawabannya adalah yang A. Gimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, untuk soal yang nomor 3, silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Sudah? Oke, di suatu kelas yang terdiri dari 12 siswa akan dipilih 3 orang siswa untuk dijadikan ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara pemilihan yang mungkin akan terjadi? Oke, kalau menurut kalian nih ya, ini soal kombinasi atau permutasi? Ya, benar, permutasi. Kenapa? Karena fungsi dari ketiganya ini adalah berbeda ya teman-teman. Jadi urutan terpilihnya itu diperhitungkan atau penting. Kalau urutan terpilihnya itu adalah A, B, C, ya berarti A itu sebagai ketua, B itu adalah sebagai sekretaris, dan C itu adalah sebagai bendahara. Apakah akan sama kalau urutan terpilihnya itu B, C, A? Ya tentu tidak sama teman-teman, beda artinya. Kalau urutan terpilihnya itu B, C, A, ya berarti B itu ketua, C itu sekretaris, dan A itu adalah sebagai bendahara. Jadi urutannya itu diperhitungkan, itu adalah permutasi gitu ya. Oke, rumus permutasi tadi ini ya teman-teman, yaitu n faktorial per n min r faktorial. Di sini diketahui bahwa n-nya 12 dan r-nya 3 kan, berarti ini polanya adalah 12 permutasi 3, kayak gini ya. Jadi 12 faktorial per 12 min 3 faktorial. Jadi 12 faktorial per 9 faktorial. Yang artinya 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial per 9 faktorial. 9 faktorialnya bisa langsung kita coret ya. Jadi sisanya tinggal 12 dikali 11 dikali 10. Hasilnya adalah 1320 cara. Jawabannya adalah yang E. Gitu. Nah, sebenarnya untuk yang permutasi, ini ada cara cepatnya teman-teman. Kita bisa loh mengerjakan soal ini tanpa menggunakan rumusnya ini. Caranya gimana? Yaitu dengan menggunakan konsep kaidah pencacahan. Jadi, kaidah pencacahan ini konsepnya kayak gini. Oke, misalkan saja nama dari ke-12 siswa ini ya. Nah, dari 12 siswa, kita kan mau mengambil 3 siswa saja kan? Ya berarti kita siapkan saja 3 tempat kayak gini. Ini tempat ketua, ini tempat sekretaris, dan ini tempat bendahara. Kayak gini ya. Nah, untuk mengisi tempat pertamanya ini, di sini kan kita punya 12 pilihan kan ya teman-teman. Kita bisa memilih salah satu di antara A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, atau L. Ya kan?
Nah, karena kita memiliki 12 pilihan, berarti untuk tempat pertamanya ini kita tulis aja dengan 12 cara. Kayak gini ya. Misalkan saja orang pertama yang terpilih itu adalah B. B kan sudah terpilih, ya berarti dia tidak boleh menempati posisi yang lainnya ini. Berarti untuk B langsung saja kita coret, karena dia sudah terpilih. Gitu ya. Terus untuk tempat keduanya ini, di sini kan kita tinggal punya 11 pilihan kan ya teman-teman. Ya berarti di sini kita tulis aja dengan 11 cara. Misalkan saja siswa selanjutnya yang terpilih itu adalah F. Berarti F-nya ini tidak boleh menempati posisi yang lain. Berarti untuk F ini langsung saja kita coret ya, karena dia sudah terpilih gitu. Terus untuk tempat yang terakhirnya ini, kita kan tinggal punya 10 pilihan kan ya teman-teman. Ya berarti tempat ketiganya ini kita tulis aja dengan 10 cara. Misalkan saja yang terpilih itu adalah L. Ya berarti L-nya ini langsung saja kita coret karena dia sudah terpilih gitu. Nah, karena sudah sesuai dengan kebutuhan, ya udah ini tinggal kita kalikan aja angkanya. Jadi 12 dikali 11 dikali 10 hasilnya adalah 1320 cara. Jawabannya sama teman-teman. Dan konsep kaidah pencacahan ini jauh lebih simpel dan cepat. Jadi saran saya, kalau kalian bertemu dengan soal permutasi kayak gini, enakan pakai kaidah pencacahan saja teman-teman, lebih simpel gitu loh. Bisa dipahami ya penjelasan saya? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir nih, yaitu soal yang keempat. Oke, untuk soal yang terakhir, silakan kalian coba kerjakan dulu ya. Gimana? Sudah? Oke, dari angka 0 sampai 9 akan dipilih 4 digit angka yang berbeda untuk dijadikan password HP. Berapa banyak cara pemilihan yang mungkin akan terjadi? Oke, untuk soal yang terakhir ini, kalau menurut kalian, ini kombinasi atau permutasi? Ya, benar, permutasi. Kenapa? Karena urutan terpilihnya itu diperhitungkan atau penting. Jadi misalkan saja dari angka 0 sampai 9, itu urutan angka terpilihnya itu adalah 1, 2, 3, 4. Urutannya gini ya. Terus kalian memasukkan PIN-nya dengan urutan angka 4, 3, 2, 1. Kira-kira HP kalian nanti bakalan bisa kebuka enggak? Ya nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena urutan angkanya itu keliru. Jadi ini termasuk permutasi. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, untuk mengerjakannya kita pakai kaidah pencacahan aja ya teman-teman biar cepet. Nah, di sini kan password yang kita butuhkan kan adalah 4 digit angka yang berbeda kan. Jadi ini kita sediain aja 4 tempat. Kayak gini ya. Nah, dari angka 0 sampai 9 itu kan terdiri dari 10 digit angka kan. Berarti untuk tempat pertamanya ini bisa diisi dengan 10 kemungkinan angka. Berarti ini kita tulis aja dengan 10 cara. Kayak gini ya. Karena satu kemungkinan udah kepakai, jadi tinggal 9 cara. Karena dua kemungkinan udah terpakai, jadi tinggal 8 cara. Dan untuk tempat yang terakhir ini, karena 3 kemungkinan udah kita pakai, maka tinggal 7 cara. Nah, karena kebutuhannya udah terpenuhi, udah ini tinggal kita kalikan aja deh. Jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 hasilnya adalah 5040 cara. Jawabannya adalah yang E. Gimana? Cepet banget kan? Nggak ada 1 menit ya kayaknya. Oke, mungkin cukup sekian video pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat sedikit bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada salah dan kurangnya, jangan lupa koreksinya loh ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!